Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Media Putri dengan NIM C1C019045 dari kelas R9. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pertama, pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial, tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah, serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Misalnya, adanya kewajiban membayar zakat. Persamaan dan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Persamaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terdapat pada hal sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penahunan atau hauliyah dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan. Yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Yang keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, prinsip perbandingan atau mukabalah dengan prinsip perbandingan income dan dengan cost. Kemudian prinsip kontinuitas atau istimrariyah dengan kesinambungan perusahaan. Kemudian yang ketujuh, prinsip keterangan atau idoh dengan penjelasan atau pemberitahuan. Selanjutnya, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional menurut Harahap tahun 2004 dalam International Scientific Conference View of Islamic Culture Approach for Accounting Research di Osaka. Dasar kriteria yaitu dasar hukumnya, akuntansi syariah, hukum etika yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, akuntansi konvensional, hukum bisnis modern. Kemudian berdasarkan dasar tindakan, kalau akuntansi syariah keberadaan hukum Allah, keagamaan, akuntansi konvensional rasionalisme ekonomis sekular. Berdasarkan tujuan, keuntungan yang wajar kalau akuntansi syariah, kalau akuntansi konvensional maksimalisasi keuntungan. Orientasi, kalau akuntansi syariah kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional individual atau kepada pemilik. Kemudian tahapan operasional, kalau akuntansi syariah dibatasi dan tunduk ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi syariah. Secara umum, tujuan akuntansi syariah mencakup yang pertama, membantu mencapai keadilan sosioekonomi atau al-falah. Yang kedua, mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu, sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk ibadah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, pertanggungjawaban atau accountability. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Selanjutnya yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi ditinjau dari Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas atau non-completed atau non-cash. Yang mana berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Dalam ayat ini, jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya, perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban atau accountability agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Quran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Kebenaran dan keadilan dalam mengukur atau menakar tersebut menurut Umar Kaprah juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Mengenai hubungan syariah Islam dengan akuntansi yang lainnya, yaitu akuntansi ditinjau dari Al-Hadis. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maliyah atau keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan, Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini, dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu Hafazatul Amwal atau pengawas keuangan. Pada zaman Rasulullah, cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten, di mana pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan transaksi syariah. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang, diawali dengan Mid-Camer Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi Nasser Social Bank pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah, termasuk pendirian Islamic Development Bank tahun 1975, tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luxembourg 1978, Swiss pada tahun 1981, dan Denmark pada tahun 1983. Perkembangan yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982, sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Selanjutnya, melalui UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah selanjutnya di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat karena baru ada 1 bank syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS yang beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah, melalui UU Nomor 23 Tahun 1999 hingga disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah meningkat tajam, terutama dilihat dari peningkatan jumlah bank atau kantor yang menggunakan prinsip syariah dan peningkatan jumlah aset yang dikelola. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.